Baiklah, karena sudah jam 7 ya, 7 malam, kita mulai saja perkuliahannya. Yang hadir hari ini sebanyak 15 orang ya. Ada Ari Novita, Dewi, Benediktus ya, Desa Utu, Yuliana, Evita, Erika ya, Falbianus Joni, Gede Putu Agus Adi Mahendra, Komang Kompiang, Marta Avelina, Sinta Tresna, Vincentia Teresia, Wiki Agia, Ulan dan Patrianus ya yang hadir hari ini. Baik, Bapak share dulu materinya. Mungkin kalian sudah baca ya sebelumnya. Karena tadi pagi Bapak sudah upload di Google Classroom-nya. Hari ini kita akan membahas ya pendahuluan untuk pemrosesan transaksi ya. Jadi di dalam sistem informasi akuntansi pasti akan terdapat sebuah proses transaksi di mana di dalamnya akan ada prosesnya. Yang pertama akan ada transaksi, yang kedua dari transaksi itu akan ada bukti transaksinya ya. Jadi seperti ini contohnya ya, ada bukti kas keluar, ada bukti kas masuk gitu ya. Itu dinamakan bukti transaksi. Jadi bukti transaksi di sini akan dikeluarkan oleh mungkin oleh perusahaan, penjual maupun dari pihak suppliernya ya. Selanjutnya setelah ada ya bukti transaksi, kemudian bukti transaksi itu akan dimasukkan ke dalam jurnal umum namanya ya. Mungkin kalian sudah mempelajari ya di mata kuliah pengantar akuntansi mungkin. Jadi di dalam jurnal umum akan ada nama perusahaan ya. Nama perusahaan, lalu ada jurnal umumnya ya. Lalu ada periodenya ya diisi nanti. Lalu item berikutnya ada tanggal ya. Nah, di sini ada tanggal. Tanggal di sini maksudnya adalah tanggal transaksinya. Jadi tanggal berapapun transaksinya di input ya. Tapi harus sesuai dengan bukti transaksi. Yang kedua ada nomor bukti transaksinya. Jadi nomor bukti transaksi didapatkan dari pihak supplier ya atau dari pihak yang lain ya. Selanjutnya ada nama akun keterangan ya. Jadi setiap transaksi akan ada akunnya ya, seperti pembelian ya. Misalnya beli apa ya, bayar listrik gitu misalnya. Nanti akan muncul biaya listrik pada kas ya. Nah, itu. Rep di sini ya, kolom rep. Rep di sini kepanjangan dari referensi atau nomor akunnya ya. Jadi nomor akunnya disesuaikan ya. Apakah dia termasuk kelompok aset, utang, atau ekuitas, atau pendapatan, dan seterusnya itu ya. Lalu ada debit ya. Debit. Debit di sini ya. Ini artinya penambahan ya. Apa yang ditambah dan apa yang berkurang sebelah debit ya. Yang bertambah sebelah debit adalah golongan aset dan beban ya. Jika perusahaan membeli sebuah aset, entah itu kendaraan, peralatan, nanti akan bertambah sebelah debit ya. Jika kas pun bertambah juga sebelah debit. Jadi yang bertambah sebelah debit itu adalah biasanya aset dan beban ya. Sedangkan yang berkurang sebelah debit adalah utang dan apa lagi? Utang, modal, dan pendapatan. Jika ada penyesuaian pendapatan ya.
Lalu ada sebelah kredit, ya. Apa yang bertambah sebelah kredit? Jadi yang bertambah sebelah kredit adalah utang, modal, dan pendapatan, ya. Sedangkan yang berkurang sebelah kredit adalah golongan aset, ya. Selanjutnya, nah ini ya nomor referensi pada akun, ya. Jadi nomor referensi ini harus dibuat di setiap laporan keuangan, ya. Jadi disesuaikan nomornya sesuai dengan kelompok yang ada di laporan itu, ya. Misalnya yang angkanya depannya 1 ini menandakan bahwa akun tersebut golongan aktiva atau aset, ya. Jika 2 depannya pasti dia golongan pasiva atau utang atau liabilitas, ya. Yang ketiga depannya ya ada 3, sedangkan di belakangnya itu bebas ya. Itu golongan ekuitas atau modal. Yang keempat di sini adalah golongan pendapatan atau penjualan, ya. Yang kelima harga pokok penjualan, ya. Jadi harga pokok penjualan ada yang masih ingat apa itu? Jadi harga pokok penjualan di sini maksudnya adalah harga yang didapatkan dari pihak suppliernya, ya. Biasanya harga pokok penjualan ini terjadi pada perusahaan dagang dan manufaktur. Jika perusahaan jasa tidak menggunakan harga pokok penjualan, ya. Selanjutnya ada biaya operasional. Jika biaya operasional pasti nomor referensinya 6 depannya, ya. Diikuti oleh berapa digit angka di belakangnya, ya. Nah, itu ketentuan penomoran akunnya, ya. Selanjutnya, nah ini ada contoh soal ya. Mungkin sudah dibaca ya. Nah, Bapak yang Word aja buka-buka. Nah, ini ya. Nah, ini ada contoh soal dana transarana ya, mendirikan sebuah ya perusahaan di bidang jasa penyewaan mobil ya. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Agustus tahun 2020 adalah sebagai berikut ya. Yang pertama tanggal 1 ya, nomor buktinya. Jadi ada nomor bukti. Selanjutnya keterangannya. Dana Transarana memulai usaha dengan menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan sebesar 600 juta ya. Di mana kas perusahaan dibagi menjadi 3 ya. Jadi kas di perusahaan itu akan ada 3 ya. Ada namanya kas kecil ya. Apa itu kas kecil? Adalah kas yang berbentuk uang tunai ya. Jadi ada uang tunai entah itu di berangkas ataupun di laci ya. Bendaharanya itu yang disebut dengan kas kecilnya ya. Maaf ya, suara anak Bapak karena anak Bapak di kamar ya. Nah, nanti dulu. Nangis dia. Selanjutnya tabungan BCA ya. Jadi tabungan BCA di sini 200 juta ya. Lalu selanjutnya ada giro. Jadi gironya 300 juta. 300 giro ini biasanya transaksinya menggunakan cek ya. Nanti jika di tempat kerja gitu ya, menggunakan cek berarti dia menggunakan rekening giro ya. Nah, dari transaksi ini kemudian kita pindahkan ke dalam tabel penjurnalannya ya. Jadi diisi tanggalnya dulu ya. Jadi tanggal 1 bulan Agustus tahun 2020 ya. Nomor buktinya tinggal disalin ya. Jadi disalin. Sini Pak copy paste. Nah, nama akunnya apa ya? Jadi nama akunnya sesuai dengan catatan transaksinya. Jadi yang pertama ada kas kecil ya.
Kas kecil. Jadi diisi nomor referensinya. Kas kecil ini termasuk aset lancar ya di dalam perusahaan. Jadi satu depannya. Yang selanjutnya itu bebas ya. Yang penting nanti sudah direncanakan nomornya agar terurut ya. Misalnya 101. Lalu nominalnya berapa tadi? 100 juta ya. 100 juta. Nah, selanjutnya di sini kosongkan ya. Kenapa di debit 100 juta? Karena ada uang masuk ke dalam kas kecil ya. Dalam bentuk uang tunai ya. Nah, itu alasannya kenapa ditaruh sebelah debit ya. Selanjutnya ada tabungan BCA. Tabungan BCA. Nah, di sini kita buat satu depannya juga 102 ya. Ingat, tabungan juga termasuk aset lancar ya. Nah, di sini kita isi 200 juta. Ya. Kenapa sebelah debit lagi? Karena ada uang masuk ke dalam kas perusahaan dalam bentuk tabungan BCA, ya. Itu alasannya. Nanti siapa tahu ditanya kenapa di debit gitu ya. Kenapa enggak di kredit gitu. Jika di kredit kasnya itu artinya terjadi pengeluaran ya, pengeluaran kas atau uangnya keluar ya untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan ya. Selanjutnya giro BCA ya. Jadi giro ini sering digunakan transaksinya apabila transaksinya itu nilai nominalnya cukup besar ya. Jadi alat transaksinya bernama cek ya. Di sini kita isi nomor referensi 103. Jadi giro termasuk aset lancar ya atau aktiva lancar. Jadi kita diisi di sini tadi berapa? 300 ya. 300 juta. Selanjutnya ya, di debitnya sudah kita isi ya sebesar 600 juta ya. Selanjutnya kita isi di kredit ya. Adapun ketentuan di dalam jurnal umum itu antara debit dan kredit ini harus seimbang ya. Jadi apa yang ditaruh sebelah kredit yaitu modal ya. Modal awal usaha ya. Jika modal depannya 3 ya. 3. Dia golongan ekuitas 101 ya. Nah, sebelah kredit berapa jadinya? 600 juta ya. Kita jumlahkan sum ya. Kita jika pakai Excel ya, kita pakai formula sum ya. Ya, jadi 600 ya, sudah balance ya antara debit dan kredit ya. Dan ini kenapa di kredit? Karena modal itu bertambahnya sebelah kredit ya. Agar sesuai dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansinya itu adalah aset sama dengan utang plus modal ya. Jadi dari sana sudah diketahui bahwa aset itu akan bertambah di ruas kiri ya. Sedangkan utang dan modal perlu di ruas kanan. Selanjutnya kita isi ya keterangan dari transaksinya ini yaitu modal awal usaha ya. Modal awal usaha dari dana Transarana itu ya, misalnya nama perusahaannya. Selanjutnya transaksi tanggal 2 ya. Tanggal 2/08/2020 ya. Jadi tanggal 2 di sini Transarananya membeli sebuah minibus ya di Toyota. Misalnya harganya 180 juta. Dibayar dengan menggunakan cek BCA ya sebesar 120 juta, sisanya dibayar kemudian ya. Jadi dari sini kita sudah mengetahui ya. Nah, kita pindahkan dulu nomor buktinya ke dalam tabel. Apa yang diketahui? Yang diketahui dari transaksi ini yaitu Transarana membeli sebuah minibus ya. Jadi minibus di sini termasuk aset
tetap, ya. Jadi aset tetap di perusahaan itu ada tanah, ya, bangunan, kendaraan, peralatan, ya. Setiap tahun juga akan mengalami depresiasi, ya, aset tetap kecuali tanah, ya. Jadi minibus di sini dia termasuk aset tetap, ya. Kita isi depannya 1, lalu kodenya 201 misalnya, karena dia aset tetap, ya. Selanjutnya kita isi nilainya, ya. Nilai dari harga minibus ini adalah 180 juta, ya. 180 juta. Nah, dia membeli di harga 180 juta, sedangkan perusahaan baru membayar 120 juta, ya, dengan menggunakan cek. Berarti jika menggunakan cek, maka akun yang digunakan adalah giro BCA, ya. Jadi untuk giro tadi sudah dibuat nomor referensinya 103. Jadi berapa tadi 120 juta, ya. 120 juta. Nah, ini untuk DP-nya, ya, 120 juta. Nah, seharusnya dikredit, ya, 120 juta. Nah, kenapa dikredit? Karena perusahaan mengeluarkan uang, ya, untuk membayar uang muka pembelian minibusnya, ya. Minibusnya sebesar 120 juta, ya. Sisanya itu, ya, sisanya itu apa ya? Sisanya lagi berapa ini? 60 juta, ya. Yang lagi 60 juta itu dinamakan dengan apa? Utang, ya, utang usaha. Jadi jika utang, maka kodenya itu adalah 2, ya. 2 depannya, di belakangnya terserah mau isi angka berapa. Yang penting terurut nanti, ya. Selanjutnya utang usahanya berarti 180 juta dikurangi 120 juta, ya. Jadi utang usahanya 60 juta, ya. Nah, di sini kita isi keterangan pembelian minibus, ya. Minibus secara kredit, ya. Selanjutnya tanggal 3, ya. Tanggal 3 bulan Agustus tahun 2020, ya. Kita isi nomor buktinya, ya. Jadi tanggal 3 di sini dibayar sewa kantor selama 1 tahun, 75 juta dengan menggunakan metode transfer melalui rekening tabungan BCA, ya. Jadi di sini kita isi nomor buktinya, lalu nah apa yang sebelah debit sekarang, ya, dari data ini? Dibayar sewa kantor 1 tahun, berarti akan muncul nama akun sewa dibayar di muka, ya. Jadi untuk sewa itu ada 2, ya. Ada sewa dibayar di muka dan beban sewa, ya. Jadi harus bisa dibedakan. Jika sewa dibayar di muka itu artinya dibayar 1 tahun sekaligus, ya. Jika beban sewa dibayar tiap bulan, ya. Misalnya bayar kos itu tiap bulan, itu namanya bayar sewa atau beban sewa, ya. Biaya sewa juga bisa. Jika dibayar 1 tahun sekaligus, itu namanya sewa dibayar di muka. Namun nanti untuk sewa dibayar di muka ini, di akhir bulan itu harus dilakukan penyesuaian istilahnya, ya. Harus dikurangi nilai dari nilai buku dari sewa dibayar di mukanya, ya. Jadi untuk sewa dibayar di muka ini termasuk aset lancar, 1 depannya, kemudian mungkin ada chat, oh enggak ada. Selanjutnya isi, ya, sewa dibayar di muka berapa kodenya. Jadi harus terurut, ya. Jadi gironya 103, berarti sewa dibayar di mukanya 104, ya. Jadi sewanya berapa tadi?
75 juta ya. 75 juta selama 1 tahun ya. Nah, untuk membayar sewa di sini Transarana melakukan transfer dengan menggunakan tabungan ya. Menggunakan tabungan BCA ya. Berarti yang dikredit itu adalah tabungan BCA-nya ya. Kodenya 1-102 ya. Nah, di sini kenapa ditaruh sebelah kredit? Karena Transarananya mengeluarkan uang ya di tabungannya untuk membayar sewa ya selama 1 tahun ya. Nah, itu alasannya. Nanti diisi keterangan ya, dibayar sewa bangunan selama 1 tahun ya. Nah, itu ya. Selanjutnya tanggal berikutnya, tanggal 4 bulan Agustus 2020 ya. Nah, kita lihat di soalnya dibeli perlengkapan ya, perlengkapan usaha atau perlengkapan kantor juga bisa di Gramedia sebesar 350.000 ya. Dengan menggunakan kartu debit ya. Nah, kartu debit ya. Jadi antara kartu debit dan kartu kredit harus dibedakan ya. Jadi di sini apa yang bertambah di perusahaan Transarananya sebelah debit adalah perlengkapan kantornya ya. Jadi perlengkapan kantor di sini termasuk aset lancar ya. Jadi 1-105. Nah, berapa nominalnya itu? Tadi 350.000 ya. 350.000 ya. Menggunakan kartu debit ya, kartu debit BCA. Berarti yang kita gunakan kasnya adalah tabungan ya. Tabungan BCA ya. Tabungan BCA. Nah, tabungannya berapa tadi kodenya? 1-102 ya. Kita taruh sebelah kredit ya. Kenapa ditaruh sebelah kredit? Karena perusahaan Transarananya mengeluarkan uang di tabungan BCA untuk membeli perlengkapan kantor ya. Nah, di sini dibeli perlengkapan kantor ya. Selanjutnya tanggal 5 ya. Tanggal 5 Agustus 2020 ya. Nanti diisi kodenya. Kodenya itu ya. Jadi kodenya itu perusahaan juga bisa membuat ya. Jika nanti transaksinya dari intern di perusahaan, jadi perusahaan yang membuat kodenya. Namun jika melakukan transaksi di luar ya, nanti mungkin dari pihak penjualnya ya yang membuatkan kodenya itu. Jadi setiap nota itu pasti akan ada kode transaksinya. Tanggal 5 dibayar biaya iklan di Bali Pos sebesar 300.000 dengan menggunakan uang tunai ya. Nah, dari transaksi itu maka apa yang bertambah ya sebelah debit dan apa yang berkurang sebelah kredit ya. Jadi yang bertambah sebelah debit adalah beban iklan ya. Beban iklan kita ingat di sini sesuai dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi untuk beban dia 6 depannya ya. Jadi 6 yang angka di belakang itu bebas ya. Nah, 6 depannya di belakangnya misalnya 101 ya. Beban iklannya berapa tadi? 300.000 ya. 300.000 ya. Jadi di sini beban iklannya ya dibayar dengan menggunakan uang tunai ya. Jika menggunakan uang tunai berarti yang mana digunakan? Yaitu kas kecil ya. Kas kecil digunakan ya. Kas kecil supaya kalian tahu juga itu kas kecil. Jika di hotel namanya PT Cash ya karena akunnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini ya di kredit juga 300 ya.
Kenapa kas kecilnya dikredit? Karena perusahaan transarananya mengeluarkan uang kas perusahaannya untuk membayar beban iklan di Bali Pos, ya. Itu alasannya. Jadi siapa tahu ditanya kan di perusahaan kenapa harus didebit, kenapa harus dikredit gitu ya. Nah, dibayar beban iklan di Bali Pos gitu. Selanjutnya transaksi tanggal 6 2020, tanggal 6. Nah, kita tinggal pindahkan nomor buktinya. Diterima hasil pendapatan sewa kendaraan 3 juta secara tunai, ya. Ini berarti ada uang masuk ke dalam perusahaan, ya, berupa uang tunai sebesar apa tadi? 3 juta, ya. 3 juta. Berarti jika uang tunai maka nama akunnya adalah kas kecil, ya. Jadi kas kecil 1-101 3 juta. Nah, kas kecilnya bertambah ya di sebelah debit, ya. Lalu apa yang bertambah lagi di sebelah kredit? Yaitu pendapatan sewa kendaraan, ya. Jadi yang bertambah sebelah kredit itu ingat ya, yaitu modal, pendapatan, ya, dan utang lagi satu, ya. Untuk pendapatan berapa tadi kodenya? 4 ya depannya, ya. 4, nah di belakangnya bebas, ya. Jadi 4 di sini menandakan bahwa itu adalah akun pendapatan atau penjualan, ya. Kita taruh sebelah kredit, ya. Selanjutnya dibuat keterangannya, ya. Diterima pendapatan sewa kendaraan, ya. Nah, sebesar 3 juta, ya. Selanjutnya tanggal 7 Agustus 2020. Nanti diisi, ya. Nah, ini transaksi terakhir. Diisi nomor buktinya, nama akunnya. Ya, disewakan minibus ya kepada PT Jaya Abadi sebesar 6 juta, ya. Dan baru dibayar 3 juta dengan menggunakan cek BCA, ya. Dari transaksi ini ya disewakan, ya. Dan baru dibayar 3 juta. Berarti ada yang bertambah, ya. Apa yang bertambah? Menggunakan cek, ya. Jadi yang bertambah itu adalah sebelah kredit, yang sebelah debit adalah giro BCA-nya, ya. Sebesar kita isi nomornya dulu, ya. Jadi untuk nomor harus diisi dan nomornya itu harus konsisten, ya. Nanti di perusahaan jangan diubah-ubah, ya. Sekali mengisi nomor harus tetap, ya. Kecuali nanti accounting, mungkin accounting yang baru punya kebijakan lain mungkin, ya. Nah, giro BCA-nya sebesar 3 juta, ya. Jadi ada uang masuk 3 juta. Apalagi yang bertambah, ya. Bertambah sebelah debit. Ini disewakan Jaya Abadinya. Jaya Abadi baru bayar 3 juta, ya. Yang lagi 3 juta akan masuk ke dalam apa yang bertambah lagi satu? Piutang, ya. Piutang usaha. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu piutang dan utang, ya. Jadi piutang itu artinya pelanggan kita itu punya utang sama kita, ya. Jika utang usaha berarti perusahaan kita yang memiliki utang di pihak ketiga, ya, atau pihak kedua, misalkan perbankan atau kepada pihak supplier, ya. Nah, itu perbedaannya, ya, antara piutang dan utang harus bisa dibedakan. Untuk piutang kita isi dengan kode karena dia termasuk aset lancar, ya. Berapa isi 106, ya. Jadi piutangnya yang tersisa masih 3 juta, ya. Nah,
Nah, di sini untuk yang dikreditnya adalah pendapatan pendapatan sewa, ya, kendaraan. Jadi 4 min 101, ya. Tinggal dijumlahkan, ya. 3 juta ditambah 3 juta, ya, 6 juta. Karena total tagihannya 6 juta, baru dibayar 3 juta, berarti Jaya Badinya memiliki piutang, ya, kepada kita sebanyak 3 juta, ya. Nanti tinggal dijumlahkan, ya. Nah, ini Bapak ulang untuk penjumlahannya. Untuk di Excel kita menggunakan sum, ya. Sama dengan sum, jadi transaksi pertama sampai transaksi terakhir di blok. Kemudian, ya, kemudian tekan enter, ya. Jadi 864 juta, ya, 650.000. Ini juga sama di kredit, ya. Di kredit juga nanti dipakai sum, ya. Jika pakai kalkulator, ya dihitung satu persatu, ya. Jika pakai Excel, tinggal diblok saja dari transaksi pertama sampai transaksi terakhir. Tinggal enter, ya. Dan antara debit dan kredit ini harus sama, ya. Jika berbeda berarti ada kesalahan di dalam menulis atau mencatat transaksi ke jurnal umumnya, ya. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang sudah Bapak sampaikan lewat chat saja. Ada yang bertanya? Mana? Nggak ada yang bertanya ya? Nanti lewat chat saja. Soalnya ya eh, lewat mikrofon di sini suaranya nggak jelas ya. Ada yang bertanya? Nggak ada ya. Ini Pak, tolong jelaskan kembali tentang debit sama kreditnya ya. Debit dan kredit ya. Yang mana yang ini ya? Yang ini maksudnya siapa ini? Benedictus Aman. Yang ini maksudnya atau transaksinya? Nah, untuk di debit ya, ingat transaksinya. Transaksinya. Nah, di sini untuk transaksi pertama ya. Jadi transaksi pertama di sini kita lihat pada transaksi ini sudah terlihat ya. Untuk sebelah debit itu kenapa ditaruh kas kecilnya sebelah debit karena ada uang masuk ke dalam perusahaan dalam bentuk uang tunai. Namun di dalam akuntansi jika ada uang tunai masuk ke dalam kas perusahaan, nanti jangan dibuat uang tunai, tetapi kas kecil, ya. Kas kecil nanti sebesar 100 juta, ya. Berarti ada uang masuk ke dalam kasnya sebesar 100 juta dalam bentuk uang tunai, ya. Lalu tabungan juga ya, 200 juta. Jadi 200 juta di sini berarti ada uang masuk ya ke dalam perusahaan dalam bentuk tabungan BCA ya. Nah, itu ya kenapa di sebelah debit. Giro juga sama ya. Kenapa ya ini 300 jutanya berarti ada uang masuk ke dalam kas perusahaan dalam bentuk giro ya. Mungkin di buku-buku yang kalian baca itu mungkin tidak ada ya kas kecil tabungan giro. Mungkin kas pada modal usaha ya. Ya itu secara diglobalkan. Namun nanti di perusahaan siapa tahu kalian bekerja, mungkin udah rata-rata udah bekerja ya, udah kelas malam. Nah, nanti untuk kas di perusahaan itu
umumnya dibagi menjadi 3. Ada kas kecil atau uang tunai, tabungan, dan giro. Ya. Jika tabungan biasanya menggunakan kartu debit dan transfer. Ya. Sedangkan giro, alat transaksinya menggunakan cek. Ya. Jadi jika transaksi puluhan juta, kita kan tidak mungkin bawa uang puluhan juta, ratusan juta ya. Nanti kan ya takut nanti ya dirampok atau di mana ya. Maka untuk mengantisipasinya kita bisa menggunakan cek ya. Maka menggunakan rekening giro nanti. Nah, ini modal awal usaha. Jadi modal awal usaha itu adalah keseluruhan ya, nilai aset ya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi ditaruh sebelah kredit karena sesuai dengan persamaan akuntansi, aset sama dengan utang plus modal. Dari persamaan itu sudah diketahui bahwa modal itu berada di sebelah kredit ya, atau bertambah sebelah kredit ya. Selanjutnya tanggal 2 ya. Kenapa ya? Ini 180 juta kita taruh sebelah debit ya, karena ada perusahaan membeli kendaraan ya. Minibus ini ya. Kendaraan, jadi ada yang bertambah di perusahaan itu berupa aset tetap ya. Jadi minibus ini termasuk kendaraan. Jadi ada bertambah berupa aset tetap, itulah penyebab kenapa kita taruh sebelah debit ya. Dan untuk membayar ya, karena kita membeli minibus ini, maka perusahaan itu membayar uang muka ya. Jika dilunasi juga tergantung kebijakan ya. Misalkan di sini perusahaan membayar uang muka ya. Jadi perusahaan membayar uang muka sebesar 120 juta, dia menggunakan cek ya. Menggunakan cek BCA karena kan tidak mungkin ya bawa uang 120 juta dalam tas ya. Nah, zaman sekarang kan kita bisa menggunakan berbagai macam alat transaksi ya. Salah satunya cek ya. Kita berikan cek 120 juta ya. Kita taruh sebelah kredit. Kenapa di kredit? Karena ada uang yang keluar di perusahaan dalam bentuk cek. Jadi yang dikurangi yaitu nanti saldo pada rekening giro perusahaan ya. Selanjutnya kenapa muncul utang ya? Sebelah kredit karena perusahaan dia baru bayar 120 juta ya. Sedangkan harga kendaraannya 180 juta. Jadi utangnya masih sisanya 60 juta. Berarti nanti utang itu bertambah sebelah kredit ya. Jadi utang usaha itu bertambah sebelah kredit 60 juta. Nanti jika pada saat utang itu dibayar gimana Pak? Jadi utang usahanya pindah dia sebelah debit ya. Utang usahanya sebelah debit, nanti apa yang dipakai untuk membayar, misalkan cek, berarti gironya sebelah kredit ya. Selanjutnya sewa dibayar di muka ya. Kenapa di sini di debit? Karena ada pembayaran yang dilakukan lebih awal ya. Jadi 1 tahun sekaligus ya, dibayar 1 tahun sekaligus. Maka itu dianggap sebagai sebuah aset bagi perusahaan ya. Tapi di sini sebagai aset lancar ya. Jadi sebuah aset yang memiliki nilai ya. Namun akan berkurang ya. Jadi setiap periode nilai buku dari sewa dibayar di muka ini akan berkurang gitu ya. Dengan ini nanti akan dibuatkan ya jurnal penyesuaian istilahnya. Nanti sewa dibayar di muka sebelah debit, artinya di sini ada penambahan ya, penambahan aset ya. Nah, itu maaf anak Bapak teriak-teriak ya. Tabungan BCA sebelah kredit ya. Kenapa sebelah kredit? Karena ada uang keluar ya. Ya untuk membayar sewanya ini ya. Sehingga ditaruh di sebelah kredit ya. Selanjutnya perlengkapan kantor. Kenapa sebelah debit? Karena ada perlengkapan kantor yang masuk ke dalam perusahaan. Entah itu alat tulis menulis, entah itu ya apa ya, perlengkapan kantor lah gitu ya. Spidol gitu ya. Spidol juga bisa ya. Tinta printer gitu ya. Nah itu ya. Itu termasuk perlengkapan kantor ya.
Selanjutnya tabungannya kenapa sebelah kredit? Ya, itu sudah Bapak jelaskan tadi. Karena ada uang keluar dalam bentuk tabungan. Karena menggunakan kartu debit ya. Karena kita kan sering belanja, kadang kita gunakan uang tunai ya, pada masyarakat pada umumnya ya. Kadang menggunakan uang tunai, kadang menggunakan kartu debit ya. Nah, selanjutnya beban iklan ya. Kenapa di debit? Karena ada penambahan beban ya di perusahaan. Jadi beban iklan ini ditaruh sebelah debit. Nah, itu ya. Selanjutnya kas kecil. Nah, kas kecilnya dikredit karena ada uang keluar ya untuk membayar beban iklannya. Nah, itu ya. Untuk transaksi tanggal 6 ya ada kas kecil ya sebelah debit. Kenapa sebelah debit? Karena ada uang masuk ya. Uang masuk ke dalam perusahaan dalam bentuk uang tunai. Karena dari transaksi sewa kendaraan tersebut maka menghasilkan pemasukan kas ya. Jadi kas ya berupa uang tunai. Namun pada pembukuan kita tidak boleh buat uang tunai pada pendapatan sewa kendaraan. Nah, itu tidak diizinkan ya. Yang dibuat itu adalah kas kecil ya. Jadi kas kecilnya taruh sebelah debit ya. Sebesar 3 juta. Selanjutnya pendapatan sewa kendaraan sebelah kredit ya. Ini ditaruh sebelah kredit karena ada penambahan ya. Penambahan berupa pendapatan, akun pendapatan ya. Selanjutnya giro ya. Nah, di sini giro bertambah juga. Giro bertambah sebelah debit ya. Ini artinya ada uang masuk ke dalam perusahaan ya. Dalam bentuk cek ya. Jadi pembayarannya menggunakan cek ya. Nanti cek itu kan ada cek yang ada isinya, cek kosong ya. Nanti ketika kalian menerima cek, pastikan ceknya itu ada uangnya ya. Kadang ada ya cek kosong, ada cek yang ada saldonya namun tidak sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam cek tersebut ya. Lalu piutang usaha. Piutang usaha ini muncul karena customer kita itu tidak membayar 100% atas transaksi yang dilakukannya ya. Nah, seperti di sini ya, contoh soal yang tadi ya, PT Jaya Abadi dia seharusnya dia membayar ke perusahaan transarananya sebesar 6 juta, tetapi baru dibayar 3 juta ya. Berarti nanti akan muncul namanya piutang usaha ya. Jadi piutang usaha akan muncul. Nah, sebesar 3 juta. Jadi ada penambahan ya nilai aset ya. Jadi aset lancar berupa piutang usaha ya. Jadi jika aset itu bertambah nanti taruh sebelah debit. Ya. Selanjutnya pendapatan sewa kendaraan di sini sebagai penambah pendapatan ditaruh sebelah kredit ya karena dia bertambah ya. Jadi penambahan berupa pendapatan ya. Jadi di yang sebelah kredit ini yang bertambah itu adalah utang, modal, dan pendapatan sesuai dengan hukum akuntansinya. Yaitu penjelasan Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi lewat chat. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang bertanya. Ya, lagi 24 orang yang bergabung. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Ya, jika tidak ada yang bertanya ya. Nanti tugasnya sudah Bapak upload ya. Tugas untuk pertemuan kedua ya. Silakan nanti dikerjakan tugasnya. Nanti batas akhir pengerjaannya tugasnya itu besok ya, hari Sabtu. Tanggal 10 Oktober. Cuma pilihan ganda saja. Ya. Sudah lumayan paham. Ya, jika mau tanya-tanya lagi bisa lewat WA ya nanti. Atau mungkin pertemuan selanjutnya. Ada lagi yang bertanya?
Ada lagi? Nggak ada? Ya, jika tidak ada, maka untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri, ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.